Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas kelompok berupa rancangan dan implementasi sebuah basis data pada sistem bioskop. Kelompok kami beranggotakan Dian Rezafira, Cici Putri Rahmayani, Anissa, dan Hadisya Azahra. Sebagai permulaan, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu bioskop. Bioskop merupakan sebuah tempat yang menyajikan hiburan berupa tayangan film keluaran terbaru di layar lebar. Dipadu dengan kecanggihan teknologi dalam pemutarannya, membuat bioskop menjadi tempat yang banyak dipilih untuk sarana pemberi hiburan bagi banyak orang. Dengan demikian, penyedia jasa hiburan tersebut dituntut untuk dapat mengatur segala kebutuhan pertunjukan mulai dari mengatur film, menentukan harga tiket, hingga pelayanan yang maksimal pada konsumen. Dalam permasalahannya, penyedia jasa akan kesulitan dan memiliki resiko kesalahan yang cukup besar dalam pengelolaan data jika melakukan hal tersebut secara manual. Untuk itu, dibutuhkanlah pembuatan database yang mencakup segala sesuatunya mengenai bioskop tersebut. Berikut kami tampilkan IRD Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bioskop. Terdapat 6 objek penting, yaitu pemesan, kursi, jadwal, studio, film, dan daftar harga, beserta dengan atributnya masing-masing. Hubungan objek dengan objek yang terjadi adalah pemesan melihat jadwal, pemesan memesan kursi, jadwal memiliki studio memiliki daftar harga, dan studio memutar film. Atribut yang terdapat pada setiap objek tentu berbeda. Dimulai dari tabel pemesan. Atributnya adalah nomor pemesan, nama pemesan, alamat, dan jenis kelamin. Pada tabel film, atributnya adalah kode film dan nama film. Pada tabel kursi, atributnya adalah nomor kursi dan kode film. Selanjutnya pada tabel studio. Atributnya adalah kode studio dan nama studio. Selanjutnya, tabel harga. Atributnya adalah nama studio, hari, dan harga. Yang terakhir, tabel jadwal. Atributnya adalah kode jadwal, tanggal, jam mulai, jam selesai, nomor pemesan, kode studio, dan kode film. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang skema database. Relasi dari tabel pemesan adalah tabel jadwal. Tabel pemesan memiliki primary key yaitu nomor pemesan yang foreign key-nya ada di tabel jadwal. Relasi dari tabel studio adalah tabel jadwal. Tabel studio memiliki primary key yaitu kode studio yang foreign key-nya ada di tabel jadwal. Relasi dari tabel harga adalah tabel studio. Tabel harga memiliki primary key yaitu nama studio yang foreign key-nya ada di tabel studio. Relasi dari tabel film adalah tabel kursi. Tabel film memiliki primary key yaitu kode film yang foreign key-nya ada di tabel kursi. Selanjutnya, mengambil data dari sebuah tabel. Cara mengambil salah satu data adalah menggunakan SQL, yaitu Select from Jadwal. Maka akan tampil tabel jadwal yang di dalamnya ada kode jadwal, tanggal, jam mulai, jam selesai, nomor pemesan, kode studio, dan kode film. Selanjutnya tentang fungsi dalam pernyataan SQL. Yang pertama, max. Kita masuk select max harga from harga, maka akan tampil nilai tertinggi dari tabel harga di kolom harga. Dan begitu juga yang fungsi min, akan tampil nilai terendah. Selanjutnya fungsi sum. Kita masukkan select nama studio, sum harga, from harga, group by nama studio, maka akan tampil nama studio dan sum harganya. Selanjutnya menghitung jumlah baris tabel pemesan dengan cara select count from pemesan. Maka akan tampil jumlah baris di tabel pemesan yaitu 5. Dan kita akan mencoba di tabel harga dengan cara select count harga from harga where nama studio adalah VIP. Maka akan tampil 2 karena VIP di tabel harga hanya 2 baris. Fungsi dalam pernyataan join. Query-nya select studio.codestudio harga.hari from studio harga where studio.nama studio sama dengan harga.nama studio group by studio.nama studio. Pada query ini output yang ditampilkan yaitu kolom kode studio dan hari, di mana kolom ini diambil dari tabel studio dan tabel harga dengan ketentuan nama studio di kolom studio sama dengan nama studio di kolom harga. Kemudian untuk view dari join tabel, query-nya create view on field parts, request part durasi film, select jadwal.codestudio, jadwal.codefilm, studio.nama studio, jam selesai kurang jam mulai, from jadwal studio, where jadwal.codestudio sama dengan studio.codestudio,
and jam selesai besar jam mulai. Tabel view ini berisi informasi terkait daftar permintaan yang belum terpenuhi untuk kode film 101. Jika ingin menampilkan output dari view ini, gunakan query select request part durasi film from unfilled parts where kode film 101. Lalu untuk view sebagai bagian atau subset dari tabel, query-nya create view purchase request, request data wanted, where wanted, select kode jadwal, tanggal, kode studio, from jadwal, where kode film sama dengan 101. Tabel view ini berisi 3 kolom, yaitu kode jadwal, tanggal, dan kode studio, di mana penamaan kolomnya diubah menjadi request, data wanted, dan where wanted. Untuk akses ke view ini terbatas, yaitu hanya kode film 101 yang dapat memperoleh informasinya dengan cara menggunakan query select from purchase request. Basis data dapat digunakan untuk menyimpan informasi di mana ini akan menjadi mudah dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Dalam perancangannya, diperlukan sebuah aplikasi. Pada praktik ini, kami menggunakan XMPP sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya. Pada database bioskop ini, kita dapat memperoleh informasi atau data mengenai penjualan tiket. Dengan menggunakan SQL, maka kita bisa memperoleh data apa saja yang kita butuhkan, baik dari data satu tabel maupun banyak tabel. Dan juga view jika ingin mengontrol akses data dengan mempraktikkan sintaks dengan benar. Demikianlah penyajian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.